Kecil mallnya di samping rumah, Kana di rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua SPP Nazar, Bapak dosen, Bapak Di, PGSD, PG PAUD, Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu, bahwa pertemuan pada malam ini tujuan saya mengundang Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai budaya positif. Di sini nanti saya akan mendengarkan beberapa pendapat Ibu yang ada di lapangan, baik di perguruan tinggi maupun di di sekolah yang realnya itu. Nah, budaya positif tentunya sebelum kita lanjut ke sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buka kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, tentunya ini kebiasaan dari kita bahwa sebelum kita mulai segala aktivitas itu tentunya kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu, di sini saya akan tawarkan yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, yaitu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya. Izin Kemudian, Pak Fasilitator, sebentar di slideshow Pak Fasilitator, kurang jelas. Di slideshow aja slide-nya. Oke. Kelalah buka di mata Pak Rektor. Oke, yang kayak begini. Gini. Slideshow Pak Man. Nggak bisa tampil dia di layar saya. Harus kan Zoom itu harus kelihatan saya. Kalau saya tampilkan slideshow berarti Zoom-nya nggak bisa kelihatan. Ya, sehingga tampilnya kayak begini. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi sampai ketiga. Yang keempat itu berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima berpartisipasi penuh. Dan yang keenam mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang positif. Yang ketujuh, jika ingin izin ke belakang silakan ketik di chat. Oke, apakah ini Bapak Ibu kita sepakati? Bagaimana? Kaput Pak, kaput. Pakat Pak. Pakat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita membahas mengenai budaya positif. Di mana budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Dalam sistem pembelajaran yang bisa kita terapkan sebagai dosen atau sebagai guru, bahwa budaya positif ini sangat penting yang kita akan terapkan setiap kali kita memberikan pembelajaran. Karena dengan budaya positif ini akan memunculkan berbagai hal-hal yang positif. Bisa saja budaya positif itu dengan diterapkan dengan sebaik-baik mungkin, itu bisa memberikan suatu magnet yang positif kepada anak didik kita. Nah, budaya positif ini seringkali tidak kita sadari bahwa setiap kali kita memberikan materi
kepada siswa maupun kepada mahasiswa itu ternyata ada perbedaan-perbedaan yang tidak selaras dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut sedikit. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu guru dan dosen memahami pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di perguruan tinggi. Oke, pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Di sini saya akan mendengarkan beberapa pendapat dari Bapak Ibu. Di sini yang kita bahas pertama nomor 1 dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak setuju atau tidak? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Mungkin saya minta Pak Opik memberikan pendapat, silakan. Pak Dani jurut dia lagi jaga panu nih. Oh iya dah. Mungkin Pak Ketua. Pak Dani, Pak. Siapa? Pak Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari pembelajaran. Ada dampak tentunya kita lihat hukuman itu sendiri, terutama dampak positif. Karena apa? Di sini kita akan berbicara terkait budaya itu. Jadi, tentunya harus ada pemaksaan ritual. Kalau kita menunggu kesadaran di didik yang masih di bangku SD, ini rasa tentu yang sifatnya positif juga. Contoh, ketika anak itu tidak mematuhi aturan secara positif sebagai bentuk kepercayaan positif itu sendiri, sehingga ada dampak yang besar tentunya yang kita harapkan dari hukuman itu sendiri. Saya rasa itu menjadi alat. Oke, terima kasih Pak Ketua. Berarti Pak Ketua bahwa hukuman itu bisa memberikan kedisiplinan kepada anak, ya. Nah, mungkin ada lagi, silakan dari ibu-ibu, mungkin dulu. Silakan dosen atau bapak-bapak. Oke, Pak Uci, silakan Pak Uci. Bagaimana pendapatnya Pak Uci terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, menurut saya ketika memberikan hukuman itu karena sebaiknya saya kurang setuju karena ada beberapa siswa dulu pernah saya memberikan hukuman dalam arti contoh misalkan di sini ada beberapa hukuman yang positif, di situ saya suruh membaca beberapa tulisan yang pernah saya kasih catatan sebagai hukuman karena dia terlambat. Tapi di situ malah membuat si anak itu menjadi mentalnya down. Jadi hukuman itu kayaknya ditiadakan saja. Dalam arti hukuman ini bisa berdampak negatif ke psikis siswanya. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana memberikan hukuman yang positif sehingga mental anak ini tidak jadi terbentur dengan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa anak ketika diberikan hukuman misalkan
sekalipun itu positif, biasanya anak itu akan down. Jadi hukuman itu tidak baik istilahnya untuk kita di dalam pembelajaran. Itu saja mungkin Pak Kepala. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oci, pendapat yang luar biasa ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu terkait nomor 1 ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju apa tidak? Silakan Bu Ramisah, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya hukuman dapat apa ini tulisannya? Dapat Hukuman mendisiplinkan. dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Kalau saya sih kurang setuju, Bapak. Karena di kurikulum Merdeka itu kita harus menghindari yang namanya punishment ataupun reward kepada siswa. Nah, kalau misalkan hukuman yang kita berikan itu berkaitan dengan budaya kerja, misalkan mereka kurang disiplin. Caranya itu bukan kita memberikan hukuman kepada mereka ketika mereka tidak disiplin, tetapi kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa itu supaya mereka mengikuti dengan kesadaran mereka sendiri. Bukan kita menghukum mereka. Itu sih kalau menurut pendapat dari saya, Bapak. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ya, ini ada 4 orang yang sudah 3 orang ya, sudah komen terkait. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mungkin ada satu lagi ya, terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak ya? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, kayak tadi disampaikan sama Pak Uci, atau membersihkan halaman sekolah dapat memberikan disiplin anak. Ini hukuman ini setuju apa tidak? Nah, mungkin yang belum komen silakan, kita minta waktunya sebentar untuk memberikan pendapatnya yang luar biasa. Siapa kira-kira yang bisa? Pak Opik? Ya. Gimana? Silakan. Halo, Pak Opik, masih hidup? Ya mungkin saya sepakat sama yang ini Pak Man, karena yang nomor 2 gimana? pemberian hukuman dengan hal yang memberikan hukuman dengan hal yang positif ini bisa menumbuhkan karakternya Pak Rusman. Jadinya yang sudah sepakati yang mana? Yang nomor 2. Halo? Ada yang lain? Mungkin? Ya, saya sepakat yang nomor 2. Oke, sepakatnya setuju apa tidak nih? Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat memberikan disiplin anak. Iya, sepakat, setuju. Sepakat? Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Ada yang komen? Setuju. Setuju? Setuju, Bapak. Setuju. Kalau hanya berupa penghargaan. Berupa penghargaan. Ya. Nah, Pak Kepala. Oke. Kita lanjut. Oke, Pak Ying mungkin menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi PGSD terkait memberikan hukuman yang nomor 2. Dan tentunya saya juga di situ setuju karena ini berkaitan dengan sosial dan emosional anak.
ketika kita memberikan hukuman yang sifatnya positif, tentunya itu akan menumbuhkan karakter anak secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga itu reward ya. Tentunya reward itu bisa kita lakukan atau bisa kita berikan ke siswa. Tentunya ada garis bawahnya. Yang harus digarisbawahi tentunya adalah rewardnya tidak berlebihan saja. Karena sesuatu yang berlebihan itu, apalagi ini ke siswa, itu lebih akan berdampak terhadap psikis siswa lain nanti ketika kita memberikan reward yang berlebihan. Mungkin seperti itu Pak Kepala, terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Ing ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini dalam penerapan budaya positif itu ada 6 inti konsep budaya positif. Ya. Yang pertama di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi. Kemudian hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Kita seorang pendidik atau menjadi seorang pembimbing, kita harus memiliki 5 restitusi posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Ya. Nah, dalam penerapan atau pembelajaran budaya positif ini, paling tidak kita harus menguasai yang 6 ini. Karena yang 6 inilah yang akan menjurus di dalam budaya positif, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan sekolah. Nah, oke, kita bahas mungkin satu persatu. Sebelum kita masuk ke sana, ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa di sini ada salah satu cerita. Ya. Di sini ceritanya Bapak Ibu dan teman akan melakukan kegiatan. Cobalah membuka Anda di poin A. Nah, tugas Bapak Ibu di sini adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Nah, coba nanti Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, perlu dijaga benda tersebut sekuat tenaga, dan Bapak Ibu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu, ya, jangan sampai dibuka. Nah, nanti tugas yang B itu adalah merayu Bapak Ibu. Seperti apa caranya yang B ini merayu Bapak Ibu? Apakah itu dia menghardik, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah dipahami? Dipahami Bapak Ibu? Paham. Oke, kalau sudah dipahami, mungkin kita minta 2 orang sebagai pemeran. Di sini mungkin Pak Dani sama Pak Opik ya. Nanti yang mengepal tangan itu Pak Dani apa Pak Opik? Bisa saya, Pak. Oke, silakan Pak Dani yang mengepal harta karun itu di dalam genggamannya itu. Sekarang Pak Opik berperan meraih Pak Dani supaya bisa membuka itu. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bisa kita genggam yang lain? Genggam yang apa Pak Dan? Ini konteks saya sekarang ini, saya mau genggam perasaan cewek ini. Ya, seolah-olah perasaan cewek itu yang ada di genggaman Sida gitu. Gimana caranya Pak Opik bisa membuka genggaman Sida itu? Pak Opik senyum-senyum sendiri itu.
Nah, kebetulan ceweknya saya nggak suka, Pak. Oke, sudah siap Pak Dan? Siap. Siap. Nah, silakan Popik. Popik membayangkan Pak Dan itu sudah menggenggam ya mutiara yang ada di dalam genggaman Pak Dani. Silakan Pak Popik, gimana cara supaya bisa membuka itu? Ayo Pak Dani, kasih itu mutiara itu Pak Dani. Kok Mutiara enak nama banget ceweknya. minta. Kok enak banget minta. Ya, bisa jadi kan milik bersama ini. Ini khusus untuk saya pribadi nih, Pak. Ya sudah, apa maumu Pak Dani, biar saya kasih sudah. Yang penting mutiara itu saya minta. Ini mutiara ini sangat berharga, nggak bisa dibeli ataupun ditukar sama benda yang lain. Kita merokok. Milih rokok sebungkus. Ayo Pak Dani Mae. Ambil dah motor saya Pak Dani, kasih mutiara itu. Ayo Pak Dani. Belum seberapa itu. Ini mutiara ini langka ini, Pak. Mutiara ini langka ini, Pak. Berarti kalau Side sudah bilang tidak ada yang bisa gantikan, ya tidak bisa juga saya merayu saudara Dani ini. Oke, waktunya habis ya. Oke, dari pengalaman yang tadi itu, bagaimanapun caranya Pak Opik yang merayu Pak Dani menawarin motor, kemudian menawarin rokok, bahkan sampai apapun yang mau itu diberikan oleh Pak Opik, tapi Pak Dani tidak mau memberikan. Artinya apa? Dari pengalaman yang tadi itu, Bapak Ibu, nah bandingkan jawaban Bapak Ibu, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, perbedaan begini. Apakah Bapak Ibu yang tadi yang membuka kepalan tangan, Bapak Ibu, mengapa? Apa alasannya membuka dan apa alasannya tidak membuka? Kenapa Pak Dani tidak bisa membukanya itu? Kira-kira menurut Pak Dani gimana? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Pak. Tentunya kenapa saya tidak memberikan kesempatan untuk saya buka peluang, untuk saya buka genggaman saya. Karena yang saya genggam tentunya ini salah satu mutiara. Nggak ada yang bisa menyamakan harganya, apalagi sebatas untuk hanya dijual sebagai rokok. Ini mutiara sebagai apa ya? Intinya ini mutiara untuk sangat penting dah bagi saya. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu ya? Ternyata gimana pun rayunya orang itu tetap berkekeh dengan apa yang dia yakini, termasuk apa yang dipegang sekuatnya. Nah, di sini Bapak Ibu dengan pengalaman yang tadi itu bahwa siapakah yang memegang kontrol ya? Siapakah yang memegang kontrol terhadap pegangan yang tadi itu? Nah, di sini dalam pembelajaran bahwa yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, ya.
Nah, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kenapa bisa kita sebagai seorang guru itu sebagai pemegang kontrol di segala sesuatu itu adalah sejauh mana kita bisa mengontrol diri kita. Sejauh mana kita bisa luasa untuk mengembangkan potensi kita kepada anak peserta didik kita. Kadang-kadang begini, apa yang kita miliki itu sulit yang kita keluarkan. Ya. Padahal itu bermanfaat untuk bagi orang. Ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu, ya, di sini yang mengendalikan segala sesuatu itu adalah kita sendiri, ya, yang memegang kontrol itu. Artinya kita sebagai pendidik, pengajar, pembimbing itu tugas kita adalah mengontrol itu. Kita mau arahkan kemana peserta didik kita ini? Kita mau arahkan seperti apa mahasiswa atau siswa kita ini, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Di sini ada yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian di sana ada ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid itu, atau dosen itu memegang pengontrolan perilaku mahasiswa. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya atau mahasiswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk pengontrolan dari guru atau dosen yaitu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih, ya, yang dipilih oleh mahasiswa atau oleh murid, ya. Nah, tentunya teori kontrol ini juga menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Itulah yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid atau ilusi dosen mengontrol mahasiswa. Ya. Nah, kemudian yang kedua di sini yang disebut tadi bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ya, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan yang tadi diperankan oleh teman kita tadi itu bahwa ini merupakan bentuk-bentuk kontrolan, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid mahasiswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, ya. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, ya, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa saja jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, ya. Oke, kita lanjut, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju
pada identitasnya gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri sendiri yang negatif. Kemudian kadang-kala sulit bagi guru atau dosen untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku. Ya. Sedang melakukan perilaku seperti apa? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Dosen menggunakan suara halus. Ya. Nah, untuk menyampaikan pesan-pesan yang negatif. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab, ya, untuk membuat murid-muridnya membuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, ya, untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan dan terbentuk. Nah, ini yang kita hindari dari kita sebagai pembimbing, kemudian kita sebagai guru, ya. Untuk paksaan-paksaan itu memang walaupun dia positif, walaupun dia bagus, ya, artinya hukuman karena paksaan itu tidak bagus bagi teori kontrol ini, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini, ya, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di mana di sini ada stimulus respon sama teori kontrolnya. Realitas yaitu kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau menurut teori kontrol ini adalah realitas itu adalah kebutuhan berbeda-beda. Ya, walaupun misal di dalam stimulus respon itu adalah tujuan kita itu sama, tetapi kalau di teori kontrol itu berbeda-beda. Artinya skill anak-anak itu tidak ada yang sama. Tentunya akan berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau dari teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian stimulus respon yang berkaitan dengan perilaku buruk dilihat bagi suatu kesalahan. Nah, di sini di teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Apapun bentuknya itu pasti ada tujuannya, ada maknanya, ya. Nah, kemudian di orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya orang-orang tertentu. Tidak semua orang yang mampu mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Artinya ada alternatif-alternatif baru. Begitu kita tidak bisa berarti ada alternatif-alternatif baru untuk membuat itu berubah, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke makna disiplin, Bapak Ibu, ya. Di sini makna disiplin ada beberapa yang terkait dengan makna disiplin. Yang pertama, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang kedua, rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Yang ketiga, rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Ya, nah. Di sini Bapak Ibu,
ya, makna dari disiplin ini ternyata apapun yang kita lakukan, ya, rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan ini adalah bagian dari pengendalian kita. Disiplin itu adalah pengendalian dari kita, ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif itu tidak lepas dari profil belajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu di sini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan keenam kreatif. Dalam pembelajaran itu seperti inilah yang kita akan terapkan kalau kita mau menerapkan budaya positif. Apa itu? Yang pertama, tujuan utama kita adalah kita belajar yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Anak itu kita buat dia mandiri. Kemudian menalar, kita gali potensi anak itu. Seperti apa sih potensi anak itu? Ya, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergontong royong. Kita latih seperti apa cara anak-anak itu untuk dilatih bergontong royong. Kemudian kreatif, potensi anak. Ya, makanya di dalam kurikulum Merdeka ini lebih banyak kita menggali potensi anak. Potensi anak itulah yang kita kembangkan, dan bagaimana potensi itulah kita buat menjadi anak yang kreatif. Itu, ya. Oke, teori motivasi, ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dalam teori ini, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia, ya, di sini untuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai pendidik itu berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan di siswa kita itu yang berupa atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada dua. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita itu bahwa hukuman itu akan membuat anak itu akan berubah, berdisiplin, atau hukuman itu akan membuat anak itu akan minder. Nah, oleh sebab itu, paling bagusnya kita sebagai seorang pendidik itu adalah menghindari namanya hukuman. Baik itu hukuman bagus maupun tidak bagus, ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Artinya kita melakukan sesuatu penghargaan kepada anak itu, ya. Dia sudah berhasil, tapi kita akan berikan penghargaan. Itu bisa juga mengakibatkan sesuatu yang tidak bagus. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya. Ini motivasi di dalam internal, tujuan disiplin positif, ya. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Oleh sebab itu, ya, motivasi eksternal dan internal ini adalah sangat berpengaruh di dalam diri kita, baik di dalam murid-murid kita, ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan hukuman oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, ya. Itu disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Artinya dia tidak merasa ikhlas, ya. Ketika dia melakukan sesuatu itu, ketika dia berhasil, harus dia ada yang harus didapatkan. Nah,
Itu ketika itu yang terjadi, ya itu akan berpengaruh kepada karakter, ya. Nah, oleh sebab itu dihukum oleh penghargaan itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan restitusi, ya, di mana dalam teori Gosen 2004 bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Begitu anak didik kita itu dia bermasalah, itulah yang disebut oleh teori ini. Kita sebagai pendidik itu memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Bukan kita harus menjustis. Anda tidak bisa, Anda harus keluar. Anda tidak mampu, Anda harus tertinggal. Itu tidak boleh, ya. Itulah yang disebut di dalam budaya positif itu bahwa pentingnya kita memahami restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kita berikan kesempatan untuk memberikan peluang. Siapa tahu dia besok berubah, siapa tahu dia besok berubah gitu. Ya, oleh sebab itu kalau dari teori Gosen ini adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Ya. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia, ya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda, ya. Nah, di sini bahwa dalam kebutuhan dasar manusia ini ada yang disebut dengan cinta kasih atau diterima. Cinta kasih ini sama dengan menerima. Artinya kita akan menerima anak itu seperti apa. Kita akan menyayanginya, kemudian kita akan memberikan dia bimbingan yang terbaik, ya. Kemudian penguasaan seperti apa kita akan menguasai. Ya, makanya kebutuhan anak itu kita pahami, karakternya seperti apa. Siapa tahu dia melakukan kesalahan itu karena ada tekanan dari luar, kemudian ada masalahnya. Makanya seorang guru itu harus bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, ya. Siapa tahu anak itu dia ada masalah di rumah gitu ketika dia melakukan kesalahan di sekolah. Kemudian kebebasan. Anak itu tidak boleh ditekan, ya. Pembelajarannya itu tidak boleh ditekan. Makanya kita dulu menjadi seorang guru itu banyak sekali dan sering kita memberikan tugas-tugas. Ya, paksa satu guru yang masuk tugas-tugas. Nah, sekarang ini adalah kebebasan. Bukan berarti kita tidak memberikan tugas, bukan berarti kita tidak akan menyuruh dia terlalu banyak. Artinya, ya, kebebasan ini adalah kita berikan anak itu berpendapat, mengeluarkan potensinya. Seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah anak itu kita pembelajaran itu berdasarkan profil Pancasila, ya. Di mana anak itu kita akan didik, dia ketika kemampuannya dalam membuat sebuah karya itu kita support dia, ya. Tidak harus kita paksakan dia, oh ini salah, silakan. Karena itulah kemampuan anak itu, berarti kita akan arahkan, kita bimbing dengan kemampuan yang dimiliki, potensi yang dimiliki, itulah yang kita akan kedepankan. Kemudian kesenangan, membuat pembelajaran itulah bagaimana anak itu supaya senang, nyaman dengan kita, ya. Oleh sebab itu, kita akan lebih tahu karakter anak itu lebih dalam ketika dia sudah nyaman dengan kita. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, seperti ini model pengontrolan, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol ini yang perlu kita ketahui adalah penghukuman, ya, yaitu pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian memanajemen, kemudian mengatur peserta didik yang bersangkutan, ya. Oke, di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya di sini tapi sudah dijawab ini.
Di sini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini contoh kasus ya, yaitu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan itu membuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukuman. Ya, ayo lakukan demi ibu, bapak, itu teman. Ya, seperti apa? Makanya kita itu berusaha menjadi teman kepada murid-murid kita. Nah, dalam pembelajaran itu makanya sekarang ini adalah pembelajaran bagaimana caranya kita pembelajaran menghamba, ya, menghamba kepada murid, ya. Nah, berikutnya di sini ada yang disebut dengan budaya positif, ya. Bapak Ibu, ya. Pertama, peraturan kelas. Budaya positif ini adalah dilingkari di dalam sekolah, di sekeliling sekolah itu. Di dalam budaya positif ini ada yang disebut dengan lingkungan positif. Lingkungan positif kita itu adalah lingkungan kita semua. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pendidik itu memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak kita. Kemudian yang paling dalam yaitu peraturan kelas, ya. Peraturan kelas ini berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak, dan anak itu mempunyai usulan. Oleh sebab itu sistem pembelajarannya itu adalah kita akan mendengarkan apa sih maunya anak itu supaya dia bisa nyaman dalam pembelajaran, dalam konteks tidak keluar dari sistem pembelajaran yang sudah kita terapkan, ya. Oke, nah untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, seperti inilah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, nah menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan kelas, ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Keyakinan kelas ini, ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curhat pendapat, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Nah, peraturan-peraturan seperti ini di keyakinan kelas itu, ya, nilainya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Itu artinya kita menanamkan tanggung jawab, ya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya, menghormati orang lain dan diri sendiri, ya, sampai seterusnya, ya. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas seperti ini. Sebelum pembelajaran itu makanya kita buatlah yang disebut dengan kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu kita akan berusaha melibatkan anak itu, ya. Kita berusaha melibatkan anak itu. Sebelum pembelajaran itu semua apa yang kita lakukan itu adalah setelah kita membuka salam, sapa hangat kepada anak, tentunya yang kita lakukan ini adalah selanjutnya kita harus membuat kesepakatan kelas. Kayak kita tadi itu setelah kita pembuka, kita harus membuat kesepakatan kelas. Tujuan itu apa?
yang tadi itu, ya, yang tadi itu tujuannya supaya anak itu memiliki ide. Kita gali potensinya masing-masing, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Contoh tadi kayak yang tadi itu, kita akan mendengarkan teman ngomong ketika lagi berpendapat. Ya, artinya itu supaya semua teman-temannya itu ketika ada temannya yang ngomong, berarti dia sudah sepakati itu. Kalau ada yang ngomong berarti harus ada yang diam. Nah, sambil mendengarkan. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu contoh kesepakatan kelas. Nah, apakah ini kita lakukan di setiap pembelajaran? Iya. Kita lakukan di setiap pembelajaran. Atau bisa saja di saat pertemuan yang pertama. Tetapi nanti kita akan tempel kesepakatan kelas kita itu. Setiap hari kita akan ingatkan. Baca kembali kepada siswa kita. Anak-anak, kesepakatan kelas kita ini loh. Di kelas ini kita sudah buat pada tanggal sekian. Apakah masih diingat? Seperti itu. Ya, kita review kepada siswa kita. Nah, ini untuk membangun kehangatan. Membuka dari pembicaraan kita kepada anak itu. Kita akan menyapa sehingga anak itu akan relate. Oh ya Bu Guru, itu usulan saya kemarin itu bahwa kita tidak boleh ngomong ketika ada teman yang ngomong. Itu ketika kita mau keluar kita harus izin. Ingat ya, ini kesepakatan. Dan ini akan menanamkan secara tidak sadar bahwa kita sudah menanamkan namanya budaya positif, yaitu di lingkungan kelas kita. Ini salah satunya, ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi itu adalah restitusi yang tadi. Nah, sekarang ini ada segitiga restitusi. Ya, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, artinya kita akan sadarkan, bukan kita akan hukum, tetapi bagaimana caranya kita ada menanamkan restitusi kepada murid itu, memberikan dia pemahaman bahwa dia itu salah dengan apa yang dilakukan. Dan siswa itu kita kasih pandangan dia mau berubah, gitu. Dia mau berubah untuk melakukan suatu perubahan. Ya. Kemudian membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Oh iya ya, ternyata saya salah. Ini yang saya lakukan. Nah, sehingga kita hanya kasih pandangan. Nah, kalau kamu udah tahu salah seperti itu, apa yang kamu lakukan? Itu kita gali potensi yang dimiliki oleh siswa itu. Kita berikan dia pandangan, kalau dia sadar dengan kesalahannya, pasti dia akan berubah dengan pelan-pelan. Tidak harus menggunakan hukuman, ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penawaran bukan paksaan, ya. Yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi itu. Penawaran seperti apa? Penawaran yang positif yang bisa merubah anak. Seperti apa anak-anak ini akan berubah, ya. Artinya di dalam restitusi ini, segitiga restitusi ini kita akan memberikan kesempatan kepada anak. Ya, bukan kita akan menghardik dia, bukan kita akan membatasi dia itu, ya, karena juga anak-anak itu memiliki potensi dan mempunyai peluang bisa berubah, ya, bisa berubah dan bisa mengikuti pembelajaran, kemudian tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan, ya. Nah, segitiga restitusi ini seperti ini, Bapak Ibu, ya, yaitu ini segitiga restitusi ini diagramnya seperti ini, Bapak Ibu, dan untuk tahap segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu yang dimaksud bahwa
berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu hal yang wajar, ya. Karena apa? Ya manusia kan tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini seperti apa? Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan restitusi, ya. Kemudian berhak merasa begitu, ya. Artinya kita merasakan hal apa yang pernah kita lakukan itu kita rasakan. Nah, tugas kita menjadi seorang guru itu adalah bagaimana caranya untuk mencarikan solusi, memberikan pandangan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Tentunya kita tidak harus secepat itu akan menjustis bahwa ini salah, ya. Padahal, ya, ini di siswa itu kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kita akan tanyakan, cross check gitu, ya. Nah, kemudian pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Apa sih penyebabnya sehingga kamu bisa melakukan hal ini, ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ada kata motivasi, ya. Kita akan cari tahu dulu permasalahan seperti apa, ya. Ini yang disebut dengan validasi tindakan yang salah, ya. Tentunya sebelum kita melakukan tindakan, kita akan pastiin dulu kesalahannya itu, kemudian beri motivasi. Ya. Kalau lebih dari itu kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, memang itulah tugasnya kita bersama-sama dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen. Ini memang kita ini tugas kita ini adalah mencerdaskan anak bangsa bersama-sama, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan itu bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarganya, ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya. Misal kita anggap kelas ideal itu ketika guru sudah menyampaikan anak-anak siap, tidak ada yang berbicara, ya. Ketika guru menulis anak-anak diam, ketika ada temannya yang berbicara yang lain diam. Ketika disuruh berbicara sama guru barulah teman-temannya yang lain ketika salah satu yang disuruh berbicara sama guru, maka mana yang disuruh sama ibu guru itu dialah yang berbicara. Nah, kemudian jadi orang seperti apa, ya? Kamu mau jadi seperti apa? Itulah dengan menanyakan keyakinan kelas, ya. Nah, inilah Bapak Ibu pembahasan kita pada malam ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kalau tidak ada kita refleksi, ya. Mungkin saya minta 2 atau 3 orang yang bisa merefleksi, ya. 1 dari Ibu, 1 dari Bapak dengan pertanyaan pemantik bahwa perasaan saat ini seperti apa setelah mengikuti materi pengimbasan dimensi pada hari ini. Saya jadi paham bahwa titik-titik, ya, kemudian target saya selanjutnya titik-titik. Mungkin dari Bapak dosen 1 yang mewakili, kemudian dari Ibu guru 1 yang mewakili. Silakan. Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan refleksinya setelah kita pembelajaran pada malam hari ini? Ada? Mungkin Pak Opik, silakan.
Pak Uci, mungkin? Silakan, Pak Uci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh, untuk Pak Uci. Silakan beri refleksi, waktunya. Pak Uci. Oke, pertama mungkin banyak yang ingin saya tanyakan, tapi bingung juga karena basic saya itu mungkin karena bukan guru, tapi dari perasaan saat ini setelah mengikuti materi ini, saya rasa hampir yang disampaikan materi malam ini hampir sama atau ada sedikit kesamaan dari bagaimana cara guru yang memang biasanya mengajar. Jadi perbedaannya mungkin hanya sedikit saja untuk perasaan saat ini. Jadi cara belajar dari yang disampaikan memang kan seperti itu terus yang disampaikan oleh guru-guru yang lainnya. Perihal tentang perbedaan sama kurikulum merdekanya saya masih kurang paham. Terus setelah mengikuti materi pengimbasan dimensi pada hari ini saya kurang paham juga. Jadi karena mungkin materinya baru saya dapatkan, jadi banyak yang belum saya paham, baik itu dari ilusi lah di sana, terus berkaitan tentang restitusi, apakah dia sama dengan motivasi atau hanya sekedar mirip, seperti itu. Terus target saya selanjutnya adalah mungkin kita bisa dipraktekkan atau bagaimana sih menjadi guru merdeka itu atau belajar merdeka itu seperti apa. Targetnya materinya lebih diperluas lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Uci, ya, pendapat yang luar biasa, ya. Mungkin dari Pak Dani atau dari ibu-ibu ya? Silakan. Ada yang resen dari ibu-ibu? Halo? Ibu atau Bapak? Tidak ada? Tidak ada. Ya, mungkin Bu Ram. Ada Bu Ram, refleksi untuk malam ini. Ada 3 poin. Bingung Pertama, juga. perasaan. Bingung juga. Ya. Karena bisiknya perawat ya. Enggak, Bapak. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Ram. Untuk refleksi perasaan saat ini, tentunya setelah mengikuti materi, sekilas materi malam ini, kita ada bayangan bagaimana cara kita mengajar sebagai guru yang diinginkan oleh kurikulum merdeka ini. Tadi kalau tidak salah Pak Uci bertanya terkait cara mengajar di kurikulum merdeka, Bapak ya? Ya. Suaranya putus-putus. Kalau nggak salah tadi, oh iya, sinyalnya Bapak. Kalau tidak salah tadi saya dengar Pak Uci, Pak Muhammad Hudri bertanya tentang cara kita mengajar sebagai guru di kurikulum merdeka gitu. Ya, betul. Kalau boleh saya sharing sedikit. Itu, Bu Ram. Ya. Kurang lebih seperti Kalau itu. di kurikulum merdeka itu penerapan pembelajaran kita tuh ada 2, Bapak. Ada satunya PBL, ada satunya lagi PJBL.
di mana PBL itu problem based learning, kita hanya menyajikan masalah kepada siswa dan siswalah yang memecahkan masalah itu. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Terus kalau yang PJBL itu nanti di hasil pembelajaran itu mereka harus menghasilkan sebuah proyek yang bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Begitu Pak Uchiha, kurang dan lebihnya Ya, tentang ya. Merdeka. Mantap. Itu Terima saja kasih, Bapak. Bu Ras. Oke, terima kasih Bu Ram atas sharingnya, ya. Sharingnya bisa juga disebut dengan refleksi, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih karena berakhirlah refleksi kita pada malam ini. Tentunya pertemuan kita juga akan berakhir, ya. Artinya pembelajaran kita mungkin kita tutupkan sampai sini. Sebelum kita akan tutup, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada malam hari ini yang sudah memberikan kesempatan untuk kita hadir berdiskusi terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing atau di ruangan siswa yang kita akan berikan materi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa live. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.